Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu Wali Songo, yakni Sunan Kudus. Dalam budaya suku-suku di Pulau Jawa, adalah sebutan bagi orang yang diagungkan dan dihormati, biasanya karena kedudukan dan jasanya di masyarakat. Terdapat 9 sunan atau wali. Di sini kami mengambil salah satu contoh sunan dari 9 wali yang ada, yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan ulama penyebar agama Islam di Nusantara yang tergabung dalam Dewan Dakwah bernama Wali Songo. Nama lengkapnya adalah Ja'far Shodiq. Beliau adalah putra dari Sayyid Utsman Haji dengan Siti Syariah. Latar belakang: sejak abad ke-13 hingga ke-15 Masehi, Islamisasi di Jawa telah berlangsung. Penyebab munculnya kerajaan Islam dimulai dari Kerajaan Demak, Cirebon, Banten, Pajang, dan Mataram, serta Islam dibawa oleh pedagang Muslim melalui kota-kota pelabuhan pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang semakin melambat laun. Secara historis, melakukan dakwah dengan pendekatan budaya lokal dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, dakwah dimulai dari abad ke-15 Masehi hingga abad ke-16 Masehi, merupakan proses islamisasi di Jawa yang tidak terlepas dari peran Wali Songo. Salah satu anggota dari Wali Songo adalah Raden Ja'far Shodiq atau yang biasa disebut dengan Sunan Kudus. Kerajaan Islam dan Islamisasi berkembang secara signifikan seiring runtuhnya Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Islam Demak, Sunan Kudus diberi kewenangan untuk menyebarkan dakwah Islam di Kudus pada tahun 1549 Masehi. Biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan ulama penyebar agama Islam di Nusantara yang tergabung dalam Dewan Dakwah bernama Wali Songo. Nama lengkapnya yaitu Ja'far Shodiq. Beliau merupakan putra Sayyid Utsman Haji dan Siti Syariah. Lahir pada tanggal 9 September tahun 1400 dan wafat pada tanggal 5 Mei 1550. Beliau dijuluki Sunan Kudus karena memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya sehingga masyarakat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Kemudian, beliau menikah dengan Dewi Ruhil dan dikaruniai seorang anak bernama Raden Amir Hasan. Setelah itu menikah dengan putri Pangeran Hussein dikaruniai 8 anak. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Hussein. Sunan Kudus mendapat gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Perjalanan naik hajinya yang cukup sering sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat sekitar. Sebutan nama Sunan Kudus disebutkan karena beliau disematkan memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Strategi dakwah Sunan Kudus. Mendekati umat Hindu, Sunan Kudus mengajarkan toleransi tinggi kepada agama Islam terhadap umat Hindu, sehingga umat Hindu tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Ajaran tersebut yaitu menghormati sapi yang dikeramatkan oleh agama Hindu. Salah satu bukti lain bahwa Sunan Kudus memiliki toleransi yang tinggi, yaitu membangun suatu menara Kudus. Di menara ini tergambarkan sebuah corak agama Islam dan agama Hindu. Tempat dakwah Sunan Kudus. Wilayah dakwah Sunan Kudus terletak di wilayah Kudus. Kemudian juga sempat berkelana ke Seragen dan Gunung Kidul. Catat Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu Buddha. Hal ini diyakini karena terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Perjalanan dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki ayah yang saat itu menjadi senopati Demak dan menjadi pemimpin untuk melawan pasukan kerajaan Majapahit. Beliau telah gugur saat melawan Adipati Terung yang kemudian memeluk agama Islam sehingga mengubah namanya menjadi Hussein. Ayahnya pun telah melakukan perjalanan dakwah yang cukup panjang di daerah Kudus dan sekitarnya. Cara penyampaian dan penyebaran agama Islam oleh ayah dan anaknya sangat dikenal dengan metode yang baik, halus, dan tidak memaksa. Sunan Kudus dikenal dengan wali yang senang memperjalani Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Usaha dakwah beliau tergolong sebagai usaha yang cukup keras dan sangat sulit karena mengingat keyakinan masyarakat Hindu-Buddha yang sangat keras. Tema dakwah Sunan Kudus. Yang pertama,
tema dakwah Sunan melalui sapi sebagai hewan suci. Diketahui, Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa, seperti agama Hindu dan juga agama Buddha. Pernah diceritakan pada masa awal berdakwah, Sunan Kudus memiliki satu kejadian yang hingga saat ini masih sangat diingat oleh masyarakat kota Kudus. Dalam Hindu, karena dianggap sebagai kendaraan para dewa, masyarakat di sana sangat penasaran mengapa Sunan Kudus beternak sapi. Melihat hal ini, Sunan Kudus membuka suara bahwa sapi yang ia miliki tidak boleh ada yang menyakitinya, apalagi membunuhnya. Beliau menceritakan masa kecilnya yang pernah ditolong oleh seekor sapi dalam keadaan bahaya. Sunan Kudus juga menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat surat Al-Baqarah yang memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal ini, masyarakat Hindu menjadi terkagum dengan Sunan Kudus sehingga bersedia untuk mendengarkan dakwahnya. Tema dakwah Sunan melalui arsitektur bangunan masjid. Saat beliau akan membangun sarana prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunannya yakni Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tetapi beliau masih menghormati orang yang memiliki kepercayaan agama lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk agama Islam. Sikap inilah yang justru membuat orang setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus, sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima beliau yakni ajaran Islam.